Serius nggak usah pakai kacamata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, assalamualaikum para sahabat-sahabat Jalanan Channel. Alhamdulillah kita bisa ketemu sekarang di hari Jumat, yang mana di hari Jumat itu kita udah pernah bilang ya di video yang sebelumnya. Bisa dilihat kalau kita pengen rutin untuk sharing konten-konten atau untuk sharing hal-hal yang udah dijadwalin, jadwalnya kapan aja bisa dilihat ya di video yang di sini. Ntar kita kasih, yaitu video pas setelah setahun kita ngilang terus kita ada lagi. Nah, alhamdulillah di hari Jumat ini kita insya Allah pengen sharing segala hal yang berhubungan dengan keislaman, tapi yang lebih spesifiknya atau lebih detailnya itu di tadabbur Al-Quran. Nah, jadi tadabbur Al-Quran dari awal banget yang Al-Quran ada banyak tuh, ada berapa ayat, ada berapa surat, dan bahkan kalau dalam Al-Quran mushaf, khususnya mushaf Madinah, ada berapa lembar. Kita pengen tadabbur dari awal banget Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Jadi kenapa kita pengen tadabbur? Karena para sahabat dulu, mereka semua itu bersosial dengan Al-Quran sebagaimana bersosial dengan surat cinta. Artinya mereka menganggap Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah. Nah, maka kita juga pengen biar dapat banyak hal, kita jemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran dengan cara baca surat cinta. Ya, kalau yang penasaran maksudnya surat cinta gimana, kita ingat-ingat dulu waktu di sekolah, misalkan pernahkah kita dapat surat cinta? Atau pernah nggak kita lihat cewek teman kita gitu dapat surat cinta, lihat deh, perhatiin dia pas buka surat cinta tuh kayak gimana gitu, baru buka baca udah ketawa-tawa gitu ya. Artinya kenapa dia bisa ketawa kayak gitu, karena dia dari per katanya, per kalimatnya dia tuh benar-benar diresapin gitu. Contohnya, sebenarnya dari dulu, sebenarnya doang itu udah waduh gitu. Nah, itu artinya dia karena diresapi. Nah, artinya kita baca Al-Quran itu dengan diresapi juga. Nah, maka kita insya Allah pasti, bahkan sahabat-sahabat dulu udah mempraktekkan ini dan banyak banget dapat hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, ada yang kelupaan. Jadi sebenarnya di hari Jumat ini kan sama kayak Rabu ya. Jadi jadwalnya itu jadwal kita barengan. Jadi aku sama Debanan untuk kita sharing barengan. Jadi kan kalau kita ada jadwal 4 tuh ya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Ahad. Nah, ini 2 barengan dan 2 masing-masing solo-solo gitu ya. Nah, di hari Jumat ini sebenarnya kita barengan. Jadi aku sama Dek Banan. Nah, cuman kebetulan qadarullah Dek Banan baru aja datang bulan. Jadi insya Allah mungkin minggu depan ketika intinya kalau udah beres halangannya, bisa kita barengan lagi gitu ya. Setiap hari Rabu dan Jumat. Oke, gitu. Sebelum kita ke tadabbur Al-Qur'annya, tadabbur Al-Qur'an atau mendapatkan segala hal yang sangat bermanfaat, sangat luar biasa dari Al-Qur'an, itu adalah karunia dari Allah yang sangat luar biasa. Nah, untuk mendapatkan karunia Allah yang sangat luar biasa, ada yang harus kita lakukan dulu, gitu. Bahkan kita kan contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ada karunia itu dapat rezeki, anak yang soleh, keluarga harmonis, apalagi jabatan yang cocok, bahkan yang tinggi gitu ya, yang sesuai, dan lain sebagainya. Itu adalah karunia Allah yang luar biasa. Nah, karunia Allah itu teman-teman, termasuk dalam Al-Quran disebutkan salah satu karunia dari Allah adalah hujan yang turun dari langit. Nah, kalau kita coba pikirkan, kita bisa nggak kena dari hujan itu gimana caranya? Pasti yang pertama, otomatis kita kan nyari payung ya, payung, jas hujan, atau ya udah di dalam kamar aja, dalam rumah aja berteduh gitu. Itu kan artinya si payung, jas hujan itu semua adalah penghalang kita dari hujan, biar kita nggak kena hujan gitu kan. Nah, kalau kita pengen kena langsung hujan atau dapat langsung hujan, kita kan harus buang dulu tuh payungnya, buang dulu, buka jas hujannya, keluar dari tempat teduh. Itu kenapa? Karena jas hujan, payung, dan tempat teduh adalah penghalang kita dari hujan. Oke? Nah, karunia Allah itu sama derasnya seperti derasnya hujan. Jadi kalau kita pengen langsung kena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada payung yang harus kita lepas dulu, ada jas hujan yang harus kita buka dulu, atau kita keluar dari penghalang kita.
Nah, sebelum ke tadabbur, bukan sekedar karunia dari Allah tadabbur Al-Quran ini, tapi juga karunia-karunia Allah yang lain dari rezeki, jodoh, jodoh belum kesebutin tadi ya, jodoh, anak soleh, keluarga harmonis dan semuanya. Ini adalah biar kita langsung dapat karunia Allah yang deras itu. Oke, di video yang pertama banget kita di tahun lalu, itu sempat kita bahas juga ada bahasan ini, tapi itu kita cuma sharing sekilas doang. Nah, sekarang karena kita akan membahas langsung ke tadabbur, maka kita praktek langsung gimana sih ngejalanin step by stepnya untuk menghilangkan penghalang kita dari karunia Allah yang sangat deras. Oke, gitu ya. Yang pertama, agar kita bisa mendapatkan karunia Allah yang sangat deras langsung tanpa ada penghalang adalah kita harus lepaskan dulu payungnya, yaitu kita istighfar dulu. Maksudnya istighfar dulu apa? Kita minta ampun dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan para pemencari ilmu biasanya ustadznya gini, coba sekarang semua catat dosa-dosa kalian yang pernah dilakuin dari semenjak kalian balik sampai sekarang. Suruh catat tuh, kita catat gitu. Dan ternyata buku aja yang setebal itu nggak cukup gitu untuk mencatat segala dosa yang kita lakukan. Nah, maka pernah nggak sih kita minta ampun dari dosa yang pernah kita lakukan satu persatu? Kalau nggak pernah, atau bahkan dari sekian banyak cuma paling satu yang kita minta ampun, lainnya enggak, yuk maka kita sama-sama sekarang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu artinya minta ampun. Nah, kalimatnya astaghfirullahaladzim. Sebenarnya intinya adalah istighfar itu kita ucapkan dengan tulus, sedikit tapi tulus dari hati, lebih baik daripada banyak tapi cuma bla 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 gitu. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya bisa banyak dan juga tulus dari hati. Itu yang pertama. Oke. Maka yang pertama kali adalah istighfar. Minta ampun. Pernah nggak kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap dosa yang pernah kita lakukan? Kalau belum, yuk kita bareng-bareng sekarang. Oke. Nah, sekarang aku sebutin dulu semuanya, baru nanti kita praktek setelahnya. Jadi yang pertama, kita istighfar dulu. Yang kedua, kita bersihkan diri. Cara dari Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan diri adalah dengan cara meruqyah diri. Dan Allah pun sebutkan di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Terus juga qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung siapa yang mensucikan diri, membersihkan diri. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan menyebut nama Allah dan juga berdoa. Salat ya, di situ bisa diartikan salat dan juga berdoa, karena salat itu adalah doa. Dan juga di ayat Asy-Syams itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung siapa yang mensucikan diri, mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, dan sangat merugi siapapun yang mengotorinya. Nah, maka kita harus meruqyah diri. Bagaimana cara ruqyah? Kita akan lakukan nanti di prakteknya. Nah, kalau kedua ini udah kita lakukan, kita udah buang tadi ya, pertama cara buang kita payung penghalangnya kita dari karunia Allah adalah dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus-tulusnya. Yang kedua, kita meruqyah diri, membersihkan diri ini, membersihkan jiwa ini dari segala hal kotoran. Salah satunya, barangkali ternyata dalam diri kita ada yang menghalangi adalah jin yang tidak terlihat. Karena jin atau setan yang tidak terlihat itu mengganggu, menghalangi diri kita dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat deras. Kalau udah kedua ini kita lakukan, maka step selanjutnya adalah kita tadabbur Al-Quran. Karena dengan tadabbur Al-Quran, kita ini menjemput karunia Allah yang sangat deras. Dan salah satunya, kalau kita bisa memaknai Al-Quran dengan sangat sebaik-baiknya, itu adalah karunia Allah yang sangat luar biasa, teman-teman. Oke, itu untuk stepnya. Nah, maka agar kita biar cepat ya, maksudnya kita biar bisa segera untuk mentadabburi Al-Quran, step dalam istighfar, teman-teman semua, fokuskan diri kita, fokus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ingat-ingat semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dari mungkin kita pernah ngebentak orang tua, pernah kita menyakiti hati orang lain, baik lewat chat, atau bahkan kalau misalkan ada pengemis, kalau kita nolaknya dengan cara yang nggak mengenakan, itu menyakitkan, maka kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Kan kalau misalkan kayak gitu kita kayak nggak sengaja ya. Nah, apalagi yang sengaja-sengaja seperti zina, naudzubillah,
dan lain sebagainya, itu adalah yang harus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cara istighfar ada 3 ya, mungkin yang gampangnya. Yang pertama, yang simpelnya atau yang pendeknya, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, gitu. Dan yang kedua, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu yang ketiga, kalau misalkan kita pengen lebih panjang lagi, coba kita resapin Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini ada banyak keutamaannya, salah satunya dalam hadis disebutkan. Nah, maka ini bisa yang kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu ya teman-teman. Nah, kita langsung praktek aja sekarang ya. Yuk bareng-bareng. Kita istighfar yang pendeknya dulu 3 kali, abis itu yang sedangnya, dan yang terakhir yang panjangnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullah. Nah, lalu teman-teman kita langsung lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita ruqyah diri kita sendiri. Nah, untuk ruqyah diri ini dengan cara ruqyah syar'iyyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada 2. Yang pertama, kita siapkan air putih ya dalam gelas saja, dan nanti kita bacakan di bawah bibir kita, di bawah mulut, di dagu ya. Ini jadi kita bacakan di airnya. Lalu yang kedua, caranya adalah kita bacakan di tangan, telapak tangan seperti ini. Lalu setelah dibacakan nanti ayat-ayat ruqyahnya, kita tiupkan di tangan itu. Lalu kita nanti terakhir kalau sudah beres diusapkan ke seluruh badan. Itu cara Rasulullah SAW. Nah, kita sekarang dipraktekkan yang cara pertama ya. Kebetulan karena saya nadanya bebas mau nada apa, tapi karena saya suka dengan nada jiharkah, yang mana nada jiharkah pernah disebutkan oleh Ustaz Abdul Somad sebagai nada yang dipakai oleh Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, setelah ditiupkan, lalu diminum sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan rasakan bagaimana nikmatnya ya, beda gitu. Jadi kalau minum air biasa sama minum setelah diruqyah tuh kayak ke badan juga jadi lebih enak dan kayak ada apa ya, merinding-merindingnya gitu, enak gitu ya. Nah, niatkan, ya Allah tolong bersihkan diri ini dari segala penghalang dari karuniamu gitu. Baik itu penghalang yang penghalang apapun lah, termasuk salah satunya barangkali dalam diri kita ada jin ya yang menghalangi kita dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita minum lagi. Niatkan, ya Allah tolong bersihkan jiwa ini dan diri ini dari segala hal yang menghalangi. Teman-teman, kalau misalkan sudah beres, jadi dari yang istighfar tadi, lalu sekarang yang kedua adalah ruqyah. Lalu insya Allah next step selanjutnya adalah kita langsung masuk ke tadabbur Al-Quran. Kita menjemput hidayah Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran sudah jelas ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua manusia. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana kita kalau misalkan di keseharian, kita mau pergi ke satu tempat, kita butuh namanya petunjuk jalan. Kalau nggak ada petunjuk jalan, kita bakal tersesat. Bahkan kalau zaman sekarang udah modern ya, ada namanya Google Maps atau apalah yang pakai aplikasi itu, Waze dan lain-lain. Itu semua adalah petunjuk jalan kita untuk menuju ke tujuan. Nah, agar petunjuk ini bisa nyampein kita ke tujuan, kita pasti harus ngerti dulu kan cara makainya Google Maps gimana, cara makai Maps gimana, atau misalkan pakai pelang di jalan, ini mana ke arah kanan tuh kalau kayak gimana,
tandanya dan lain-lain. Itu harus kita ngerti dan harus kita paham. Nah, maka agar Al-Quran ini yang udah jelas sebagai petunjuk hidup kita sampai ke surga nanti, biar Al-Quran ini menjadi petunjuk hidup kita, kita harus paham, harus ngerti apa yang ada di dalamnya. Nah, maka insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya, kita akan berusaha bareng-bareng untuk mentadaburi Al-Quran. Gitu. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi di video kali ini adalah untuk nge-share bagaimana step sebelum kita mentadaburi Al-Quran. Apa yang harus kita lakuin sebelum mentadaburi Al-Quran. Karena tadabur Al-Quran, mendapatkan semua ilmu atau semua hal-hal yang bermanfaat dari tadabur Al-Quran adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita bisa menjemput karunia Allah yang sangat deras dengan maksimal, maka harus ada yang kita buang dulu, yaitu dosa-dosa kita. Buang dulu penghalang kita dari karunia adalah salah satunya dosa-dosa kita, dan juga mungkin ada jin dalam tubuh kita. Nah, maka maksimalkan untuk lakukan praktekan dua ini sebelum mentadabur Al-Quran ya. Bahkan bukan hanya untuk mentadabur Al-Quran, biar kita itu lancar rezeki, lancar jodoh, yang belum dapat jodoh ya, yang terhambat, biar jodohnya cepat dapat, praktekan ini semua. Insya Allah kalau kita tulus minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta Allah bersihkan, yakin deh pasti teman-teman bakal dapat karunia Allah yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Ya itu udah aku alamin ya. Udah aku alamin dan udah istri alamin juga. Ternyata benar, ketika kita udah mempraktekkan ini, karunia Allah tuh kayak deras banget dan dari yang tidak diduga-duga. Salah satunya ada di dalam istighfar. Keutamaannya istighfar adalah man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita udah ngerasa kok banyak hal-hal yang nggak diduga ya, rezeki yang tidak diduga-duga, dari mana nggak diduga-duga, dan lain-lain semuanya, ternyata itu adalah salah satu efek dari istighfar. Karena kenapa dalam hadis ada jelas, barang siapa yang melazimkan, mewajibkan dirinya untuk istiqomah konsisten untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan dia solusi dari semua permasalahan. Dan juga kalau misalkan dia nggak bahagia atau sedih, ada galau, gundah gulana, Allah berikan kebahagiaan pada dirinya dan juga memberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Kalau ruqyah, keutamaan ruqyah itu ada dalam hadis banyak banget hadisnya. Nah, salah satunya hadisnya Aisyah, bahwa kalau misalkan di saat Rasulullah kurang enak badan baik badan secara fisik ataupun secara mental, pribadi, rohani, nggak sehat rohani itu kayak gimana? Nggak sehat rohani itu kayak misalkan kita galau, banyak putus asa, atau kepikirannya negatif terus, itu adalah sakit rohani ya. Jadi Rasul itu kalau misalkan merasakan nggak enak badan, idashtaka yaqra'u ala nafsih, jadi membacakan pada dirinya bil mu'awwidzat, dengan ayat-ayat perlindungan. Nah, salah satunya adalah meruqyah diri, artinya ya, itu kan membacakan pada diri artinya meruqyah diri. Wayanfuth itu artinya meniupkan, jadi ditiupkan ke tubuhnya, salah satunya dengan cara tadi air minum itu. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan, mempraktekkan bagaimana meruqyah diri. Oke teman-teman, itu aja mungkin. Makasih banyak buat yang udah nonton ini. Buat yang suka video ini boleh di like dan di subscribe ya. Yang pengen gak ketinggalan video kita, boleh diklik loncengnya. Dan juga yang pengen komen, misalkan pengen nanya atau pengen testimoni mungkin yang udah mempraktekkan barusan ya, dua itu, boleh share pengalamannya, testimoninya, udah mempraktekkan dua tadi, istighfar dan ruqyah diri, apa yang dirasakan, boleh tulis di kolom komentar. Yang pengen request kita bahas apa, misalkan, tapi insya Allah kalau untuk tadabur kita akan beneran ini sih, berstep, ikuti stepnya gitu, jadi dari Al-Fatihah dan seterusnya. Jadi paling mungkin silahkan yang mau nanya, kalau mau request boleh, paling jadinya di materi di yang keluarga ya. Itu aja. Mari kita tutup dengan bersama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, terakhir yuk kita sama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, makasih banyak semuanya. Semoga sehat selalu dan berkah hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you next time di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.